Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana ababa fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, yang saya hormati juga Bapak Subur, Bapak Sahadi, Bapak Madrais, dan juga para orang tua saya yang di luar, nggak kelihatan ini. Kalau yang kehujanan bisa masuk ini 1-2 orang, masih bisa. Bisa, 2 lagi berangkat. Jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah, teristimewa buat Bapak Hasbullah beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur selalu dalam taatan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya Ibu Aminah yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula, diberi kesabaran buat dirinya dan juga buat keluarganya yang mengurusnya. Pertama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini cobaan makin besar, ya kan? Setelah adanya bola Piala Dunia, itu juga sudah cobaan, ditambah dengan turunnya hujan, tambah lagi itu ujian kita, ya. Nah, mudah-mudahan dengan tambah beratnya ujian, pahala yang kita peroleh juga semakin banyak. Dan juga marilah kita bersalawat dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita dibalas kelak dengan syafaatnya. Bapak-bapak yang saya hormati, ya ini mungkin putaran pertama. Ya mudah-mudahan bertambah jamaah kita, ya bertambah pula keberkahannya. Ya maka yang belum ngaji ya kita ajak nah tetangga kita, saudara kita. Kenapa? Karena saya baru saja ngerasakan perasaan baru kemarin ngaji. Ya kan, di malam Senin yang lalu di rumah Bapak Haji Lili kan. Tahu-tahu sekarang udah ngaji lagi baik. Nggak berasa gitu ya. Ya, memang dalam satu hadisnya Nabi bersabda la taqumu sya'ah hatta ya yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu berputar cepat. Ya. Takunu sana kasyahri. Setahun bagaikan sebulan. Ya. Sebulan bagaikan kal jum'ah, seperti seminggu. Wa takunul jum'ah kal yaum. Seminggu bagaikan 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah. 1 hari bagaikan 1 jam. Dan 1 jam bagaikan sekejap mata. Jadi kalau waktu sudah berputar cepat, ini bisa jadi tanda kiamat. Ya. Dan ini saya rasakan gitu, cepat. Apa saya doang atau Bapak Mangga kali ya? Karena tanda-tanda memang waktu berputar cepat itu apa? Banyak kegiatan yang lago, yang sia-sia. Jadi kalau kita ngelakuin kegiatan sia-sia, cepat. Tapi kalau kita ngaji yang manfaat, lama. Ngaji ini sejam, Masya Allah lama banget. Tapi kalau yang kita lakukan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, main game, nonton TV, lama, cepat. Tahu-tahu udah maghrib, tahu-tahu isya, tahu-tahu subuh, ngobrol, ya kan? Ngobrol tuh, ya dari habis isya, tahu-tahu jam 3. Ya nonton bola, tahu-tahu jam 2.
Jadi ini harus kita sikapi. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, la taqumus sya'ah hatta yakbidal ilmu. Satu tanda kiamat, ya kiamat itu tidak akan datang kecuali satu, hilangnya ilmu agama. Jadi kalau ilmu agama sudah hilang, bagaimana caranya? Kiai, ulama, ustadz yang ngerti agama mending, yang belajar nggak mau, yang ngaji kagak mau, bocah ngapal Quran hadis nggak mau, pengennya ngapalnya matematika, bahasa Inggris, grammar, komputer. Orang tuanya juga begitu, bocah suruh belajarnya kursus peripatnya, yang umum, yang agama nggak mau, nggak dipaksa lagi. Yang tuanya juga begitu, kalau ngaji mah segan, ya kan? Berarti ini bisa jadi indikasi. Yang kedua apa? Watuk sirul jalajil, banyaknya gempa. Nah kemarin kita ngerasain kan, nah, ada gempa, ngerasain dikit. Ya, padahal pusatnya di Cianjur, 5,6 skala Richter. Yang meninggal berapa? 318 orang. Yang hilang sekitar 24 orang atau berapa? Ya, padahal baru 5,6. Gimana kalau kiamat? Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu. Kiamat lebih dahsyat lagi. Kita baru kena gempa dikit aja kemarin, kena dampaknya puyeng. Udah puyeng, stres, pusing kan, takut, khawatir. Ya kan? Gimana kalau kiamat? Jadi dengan banyaknya gempa, indikasi bisa jadi kiamat. Ya kan? Apalagi dahulu dengan apa? Kemarin gerhana. Kan gerhana itu indikasi juga akan muncullah bahaya, musibah, bisa jadi kiamat. Ya kan? Terus apa lagi tandanya? La taqumu sya'ah hatta taqbidal ilmu wa taksirul jalajil wa yataqarrabaz zaman. Berputarnya waktu dengan cepat dan juga wa yuksirul haraj. Banyaknya haraj. Apa itu haraj? Alkitab, pembunuhan. Dulu yang namanya membunuh itu preman, rampok, begal. Kalau sekarang yang bunuh siapa? Bapaknya, istrinya, ya polisi sekarang. Dulu kan polisi kan ngelindungin, sekarang malah bunuh. Anak buah dibunuh sama atasan. Ya kalau dulu itu kalau kita dengar yang bunuh begal, perampok, preman. Dan sekarang yang bunuh siapa? Anak, istri. Tuh di Depok merah tuh di Tapos ya. Suami bunuh istri yang bunuh anaknya. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali banyaknya pembunuhan. Ya kan? Terus apa lagi? Waktu zaharul fitan. Bertebaran fitnah. Jadi tidak akan terjadi kiamat kecuali fitnah di mana-mana. Sekarang di media massa. Apalagi mau pilpres. Aduh, nggak jelas itu benar atau tidak. Pokoknya fitnah, fitnahan. Fitnah sono, fitnah sini. Ya kan? Udah jelas. Banyak fitnah. Dan juga terakhir, tanda kiamat dalam hadis ini adalah watuksiru fikumul mal. Mudah ngumpulin harta. Harta itu sekarang gampang nyarinya. Ngumpulinnya gampang. Kalau udah gampang nyarinya, susah ngeluarinnya. Pelit. Ya kan? Coba sekarang. Orang ngaku susah sekarang enggak. Motor punya semua. Satu rumah ada 2, ada 3, ada 4. Ya kan? Banyak. Mobil rata-rata udah pada punya. Ya kan? Tapi ngakunya susah. Tapi punya, gitu kan? Jadi semakin banyak harta dia miliki, ya semakin susah ngeluarinnya. Nah, ini tanda-tanda. Nah, makanya pengajian kita tetap kita pertahankan. Yang belum ngaji, ayo kita ngaji. Yang di luar kalau kehujanan masuk.
Ya tumpuk-tumpuk ngapa-ngapa ini numpuk di dalam. Soalnya pintu mau ditutup ini. Ya. Jadi munculnya musibah, bencana juga dampak dari mana? Dari perbuatan dosa-dosa manusia, ya kan? Dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka, di daratan maupun di lautan, ya kan? Bisababil ma'asi junubihim, ya. Karena terjadinya bencana, musibah, gara-gara sebab dosa dan maksiatnya manusia. Ya. Jadi makin banyaknya musibah, bencana, bisa jadi disebabkan karena banyaknya musibah dan banyaknya dosa-dosa manusia. Makanya kita introspeksi. Makanya ada satu hadis mengatakan satu pemajelis ilmu itu bisa menghapus 1000 majelis maksiat. Satu majelis ilmu bisa menghapus 1000 majelis maksiat. Jadi pengajian ini secara tidak langsung dimanfaatkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Ya. Apalagi kalau saat ini tidak ada pengajian sama sekali, habis dah. Ya. Itu. Nah, jadi mudah-mudahan di pertemuan di putaran pertama ini jamaahnya makin banyak, ya, kita makin sadar akan, jadi bukan nyari ilmunya, ya, tapi kita mencari apa berkahnya, majelis zikirnya, ya. Kalau ilmu mah udah pada tahu semuanya dah dari kecil pada ngaji. Maka jangan nunggu kesempatan, tapi sempatkanlah untuk ngaji. Ya, kalau kita nungguin sempat, nggak bakal sempat. Tapi sempatkanlah untuk ngaji. Anak muda sekarang suruh ngaji, nggak sempat kerja. Kalau udah kerja, nikah, ngaji, punya anak, nggak sempat. Anak-anak punya, udah gede, tua, nggak sempat. Cucu, ngomong cucu, udah sakit baru ngomong, gue pengen ngaji, udah sakit. Ya kan, kakinya udah sakit, udah lumpuh, baru pengen ngomong. Nah, kemarin alasannya sibuk. Nah, makanya kalau ngomong sibuk, semuanya juga sibuk. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyempatkan waktu untuk ngaji, buat ke masjid, semua juga sibuk, ya, buat ibadah, semuanya sibuk, ya. Nah, tapi bagaimana kita untuk menyempatkannya? Tuh. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sunnah dalam salat. Ya kan? Nah, kemarin diantaranya adalah membaca doa takbiratul ihram atau doa iftitah. Ya, doa iftitah itu tidak diawali dengan tauz atau basmalah. Kalau diawali maka tidak mendapatkan kesunahan. Jadi Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Ya, jadi jangan didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Berarti tidak kesunahan. Nah, tidak kesunahan itu. Atau baca auzu. Ya, doa iftitah itu hanya di rakaat pertama bagi yang berjamaah, ya. Boleh diselang dengan lafaz amin, ya. Ketika kita baca doa iftitah, imam waladdallin. Nah, kita boleh amin, lalu kita lanjutkan lagi, ya. Wa yusannu, selanjutnya disunatkan dalam salat at-ta'awuz, baca auzu. Ya, sirron, secara pelan. Kapan? Ya. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Ya, kapan? Ya, ketika kita baca Al-Fatihah. Ya, atau membaca surah. Jadi ketika baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaiton, itu sunnah.
Kalau ketika membaca takbiratul ihram tidak. Ya. Setiap rakaat sebelum kita baca Fatihah kita bacanya a'udzu, tapi sirron ya, pelan-pelan. Ya. Terus wa yusannu, dan disunatkan walau kharijal salat, meskipun di luar salat, apa? At-ta'min, mengucapkan amin ketika selesai baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu sunahnya amin. Tidak hanya dalam sholat, di luar sholat juga boleh. Sunnah. Kapan saja ada orang baca Fatihah, kita aminin. Sunnah. Ya, karena itu doa. Amin. Amin itu mad badal. Nah, dua panjangnya. Amin. Nah, itu berarti mad arid li sukun. Panjangnya bisa 5. Amin. Nah, itu panjangnya segitu. Jangan amin. Panjangan. Ya. Nanti takutnya berubah arti. Amin. Itu pendek semua. Amin. Itu bisa artinya aman. Amin. A-nya pendek, min-nya panjang. Amin. Nah, itu amanah, terpercaya. Jangan. Imamnya bacanya kepanjangan. Pasyeh panjang, murad apa? Tartil. Kesel. Waladdallin. Amin. Ngambek ngambungnya, aminnya kesel, amin, nggak boleh, ya. Nah, jadi amin itu sunnah dibacakan. Artinya apa? Terimalah, terima, ya, terimalah ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim